Saudaraku yang terkasih, dimanapun berada saat ini, puji Tuhan senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah intergenerasi. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, biarlah Roh Kudus boleh memenuhi tempat kita, hati kita. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, saat ini adalah saatnya bagi kita untuk melihat kembali seminggu ke belakang atau yang mungkin dalam kehidupan kita yang lalu, secara sadar maupun tidak kita sadari, banyak kita lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita berbuat dosa. Mari saat ini saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita, ambil waktu kita sejenak. Kita mau berkata-kata kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang mengenal hati kami yang apa adanya ini Bapa. Kami anak-anak-Mu yang penuh dosa ini datang ke hadirat-Mu, membawa segala ketakutan, keraguan kami, bahkan kami yang sering tidak mengandalkan Engkau Bapa. Kiranya Kau ampuni segala hati kami, kedegilan di dalam hati kami, segala keinginan daging kami, segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang ampuni kami, Engkau yang perbaharui kami. Pakailah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami seluruh doa kami ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Amin.
Saudaraku, sambutlah berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 4. Firman Tuhan mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, anugerahi kami dengan hikmat, agar kami mampu memahami, menyelami, menikmati firman Allah
yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Berikan kepada kami hati yang penuh semangat untuk menghidupi firman Allah dalam keseharian kami. Dan kami semua memohon pertolongan dari Tuhan, agar firman Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan berbuahkan kehidupan yang diubahkan oleh Engkau. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna, agar ia dilayakkan untuk memberitakan apa yang baik, apa yang benar, yang datang dari Engkau. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Aleichem, Bapak Ibu, kakak dan adik sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Boleh kita bertanya dulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya sederhana, ini adik-adik boleh jawab dengan bersuara. Kalau perlu tanya sama papa mama betul atau tidak. Pertanyaannya begini, adik-adik bisa nggak menjawab simbol yang saya sampaikan? Misalnya begini, kalau saya kasih tangan begini, apa artinya? Tahu ya? Kalau saya kasih tangan begini, apa artinya? Tahu juga dong. Kalau saya kasih tangan begini, apa artinya? Nah, semua ini pasti bisa adik-adik jawab. Sebab adik-adik adalah orang yang begini. Dan Yesus begini sama adik-adik. Mengerti maksudnya? Nah, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi itu adalah simbol.
Kata yang saya ucapkan ini adalah sebuah simbol. Gerak tangan ini adalah simbol. Semua orang membutuhkan simbol. Dengan simbol kita dapat memahami. Ketika saya menyebut gajah, maka kita semua bisa membayangkan seekor makhluk yang besar dengan belalai yang panjang, telinga yang lebar, hanya dengan satu simbol, yaitu gajah. Nah, hari ini kita membaca sebuah cerita simbolik. Cerita yang dipenuhi dengan simbol yang memberikan kepada kita kejelasan tentang Yesus dan panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Diceritakan dalam Alkitab, Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Gunung adalah tempat kediaman Allah. Kita tahu ceritanya Musa menjumpai Allah di Gunung Sinai. Jadi peristiwa itu terjadi di tempat kediaman Allah. Dan tentu saja namanya juga kediaman Allah, Allah pasti hadir di sana. Tidak semua para murid diajak, yang diajak itu ada 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mungkin saja karena terlalu lelah naik gunung, saat sebelum atau setelah berdoa, para murid kelelahan lalu tertidur. Jadi mereka tidak bisa melihat peristiwa luar biasa yang terjadi di atas gunung itu semenjak awal. Tiba-tiba saja mungkin mereka dikagetkan oleh suara atau apapun, mereka terbangun dan tentu saja mereka sangat-sangat terkejut. Adik-adik pernah kaget kan? Pernah terkejut kan? Nah, ini kagetnya seperti itu, kaget luar biasa. Tetapi bukan kaget seperti melihat hantu. Kagetnya di sini terpesona, terkagum-kagum. Karena mereka melihat rupa wajah Yesus berubah. Pakaiannya berubah putih, berkilau-kilauan. Disebutkan demikian dalam ayat 29. Inilah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa transfigurasi. Figur Yesus mengalami perubahan. Minggu transfigurasi yang kita rayakan hari ini mengajak kita melihat bahwa Yesus begitu luar biasa. Nah, karena begitu terpesona, begitu mengesankan, maka Petrus berkata kepada Yesus dalam Lukas 9 ayat 33, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Coba kita lihat. Kemah adalah tempat kediaman. Artinya Petrus ingin terus-menerus melihat, mengagumi peristiwa yang membuatnya terpesona itu. Nah, kayak gini kan mirip dengan kita ya. Kita ini kalau terpesona dengan sebuah tempat, entah kita liburan, lalu lihat suasananya begitu enak, rasanya nggak mau pulang. Atau kalaupun kita pulang, kita pasti membuat fotonya, rekamannya, videonya, dan kita lihat berulang-ulang. Kenapa? Karena liburan di tempat itu mengesankan. Demikian juga Petrus, dia pengen membuat 3 kemah supaya dia bisa melihat peristiwa itu terus-menerus. Betapa tidak mengesankan. Yesus tidak hanya mengalami perubahan, tetapi Yesus juga bertemu dengan 2 tokoh besar, Musa dan Elia. 2 tokoh penting dalam pemikiran orang-orang Yahudi. 2 tokoh yang dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Pertama adalah Musa yang menerima 10 hukum Allah. Perjumpaan dengan Musa seolah-olah mau mengatakan Yesus adalah pemenuhan hukum Allah. Dan kedua tentu saja Nabi Elia, nabi yang diangkat naik ke sorga, yang menurut orang Yahudi akan datang kembali. Seakan-akan mau mengatakan Yesus adalah Allah yang tengah bercakap-cakap dengan penghuni sorgawi. Menariknya, harapan Petrus untuk terus-menerus melihat peristiwa yang menakjubkan itu tidak dihiraukan, tidak didengarkan, tidak dipedulikan, dicuekin kira-kira begitu. Bahkan tiba-tiba datang awan yang menutupi mereka. Artinya permintaan itu tidak disetujui oleh Allah. Lalu dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Kalimat ini bermakna jangan sekadar takjub dengan Yesus, jangan sekadar terpesona dengan Yesus, tetapi dengarkanlah Yesus. Apa artinya? Apa arti dengarkanlah? Nah, sebelum menjawabnya ada dua hal yang menarik terkait dengan pernyataan inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yang pertama, peristiwa itu menunjukkan Yesus berasal dari sorga. Dalam iman Kristen kita percaya Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas yang menjadi manusia. Kealahan Yesus bukan hasil rekayasa manusia, bukan hasil keputusan gereja, tapi berdasarkan pengalaman hidup murid-murid berjumpa dengan Yesus. Pengalaman hari ini adalah salah satunya, hingga para murid gereja Tuhan mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, Allah berkenan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Perhatikan kalimat, inilah anakku yang kupilih. Yesus adalah satu-satunya yang dipilih. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui dirinya. Dan itulah sebabnya kita harus mendengarkan Dia. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, apa sih artinya mendengarkan? Mendengarkan sama mendengar itu dua hal yang berbeda. Kita mendengar suara motor, kita mendengar suara orang ngobrol, kita mendengar tetapi tidak mendengarkan. Mendengarkan di sini adalah mendengarkan dengan telinga seperti seorang murid. Mendengarkan dengan cermat untuk mengetahui dan melakukan. Nah, mungkin gambaran mendengarkan di sini seperti tutorial di YouTube ya. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu ada tutorial di YouTube, kita mendengarkan lalu kemudian kita melakukan. Nah, itulah sebabnya peristiwa ini dilanjutkan dengan peristiwa penyembuhan yang dilakukan setelah kisah transfigurasi. Nah, apakah mudah mendengarkan Yesus dalam artian tadi? Ingin mengetahui lebih banyak dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Tentu saja tidak. Jangankan mendengarkan Yesus, mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita saja tidak mudah. Bapak, Ibu, suami, istri, mudahkah mendengarkan satu dengan yang lain? Nggak mudah kan? Itu sebabnya Bapak, Ibu pasti pernah berkelahi, pernah ribut, pernah konflik. Anak-anak, adik-adik, mudahkah mendengarkan orang tua? Atau sebaliknya, orang tua mudahkah mendengarkan anak-anaknya? Sudah pasti tidak. Itu sebabnya orang tua dan anak seringkali juga miskomunikasi. Bukankah para istri seringkali kesal karena suaminya kalau diajak ngomong matanya terus melihat ke televisi atau ke gadget sambil tidak peduli, hanya memperhatikan apa yang ada di depannya. Bukankah istri juga seringkali tidak mendengarkan suaminya karena fokus juga nonton di gadget dan lain sebagainya? Mendengarkan adalah hal yang penting. Ketika ada anak-anak remaja yang mengalami kenakalan, disebut kenakalan remaja, seringkali kalau kita konseling, itu berasal dari perasaan tidak didengarkan. Yang dapat kita simpulkan dengan pernyataan, saya nggak diperhatikan. Orang tua saya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, dan lain sebagainya. Memang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia itu pada umumnya lebih mudah berkata-kata daripada mendengarkan. Saya teringat dengan apa yang ditulis Pak Andar Ismail dalam buku seri Selamatnya tentang sebuah penelitian ini imajinatif di Praha katanya. Ia mengatakan ketika ditanyakan atau ketika diteliti berapa banyak seorang berkata-kata dan hasilnya begini. Pendeta katanya satu hari 3.420 kata-kata
per hari. Prajurit di asrama, jadi ketika dia ngobrol atau bersama-sama dengan teman-temannya, itu 7.420 kata-kata per hari. Pelajar SMP, 8.700 kata-kata per hari. Istri, 15.300 kata-kata per hari. Dan yang paling banyak adalah ibu mertua, 19.800 kata-kata per hari. Jangan tersinggung ya, ini ditulis oleh Pak Andar. Nah, sejujurnya seringkali berkata-kata lebih mudah kita lakukan daripada mendengarkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen dan gereja Tuhan. Kita terlalu cepat mengucapkan kata-kata sebelum mendengarkan dengan baik. Orang Kristen dan gereja sibuk dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas, mendengarkan keinginannya sendiri, tetapi lupa mendengarkan suara Tuhan. Dampaknya jelas ya. Gereja bertaburan bagai bintang di angkasa. Di sana gereja, di sini gereja, di mana-mana gereja. Ibadah di gereja sebelum pandemi penuh sesak. Dengan orang banyak, mobil-mobil yang parkir bikin kesel tetangga, orang berduyun-duyun datang dan lain sebagainya. Pendeta-pendeta terkenal laris di pasaran, menyedot jumlah anggota jemaat yang luar biasa. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, hasilnya apa? Apa hasil dari gereja Tuhan dan orang-orang Kristen yang katanya mendengarkan firman Tuhan? Apakah perilaku orang Kristen berubah? Oh, mungkin saja. Tetapi yang tidak berubah juga banyak. Sebab apa? Persoalannya bukan soal gereja yang banyak. Persoalannya adalah kita tidak mendengarkan suara Yesus. Bapak, Ibu, kakak, dan adik, kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya yang kita dengarkan itu apa sih? Suara kita, bukan? Dari awal ketika orang berkhotbah, kita langsung nebak, oh ini larinya ke sini. Kita mendengarkan suara kita sendiri, bukan suara Tuhan. Dan itu sebabnya kalau sehabis kebaktian, di dalam ruang gereja kita bisa menangis, kita bisa menyatakan pertobatan, begitu keluar gereja. Sama aja sama yang kemarin-kemarin. Kalau mobil kita tiba-tiba keserempet, apakah kita teriak haleluya seperti di gereja? Enggak, kita marah, ribut. Itu sebabnya keluarlah kata-kata caci maki, kebun binatang dari mulut kita. Apa sebabnya? Mengapa ini semua terjadi? Sebabnya sederhana. Kita hanya terpesona, terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus dengan segala kuasanya. Kita sibuk memberitakan pesona Tuhan Yesus yang luar biasa lewat ibadah-ibadah, lewat program-program kita. Tetapi seringkali kita lupa mendengarkan suara Tuhan, keinginan Tuhan, hati Tuhan yang perlu kita sampaikan kepada dunia ini, sekarang ini, saat ini. Saya memberi contoh dalam Lukas 9 ayat 46. Tidak jauh dari cerita ini diceritakan para murid justru bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal mereka baru saja bercerita tentang, mereka baru saja melihat tentang keajaiban, peristiwa yang menakjubkan, dan mereka baru saja mendengar pengajaran Yesus tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh anak Allah. Apa artinya? Artinya mereka tidak mendengarkan Yesus. Mereka melihat peristiwa menakjubkan, mereka mendengarkan pengajaran Yesus tentang anak manusia yang harus menderita, mereka melihat mujizat penyembuhan, tetapi mereka hanya mendengarkan untuk kepuasan telinga dan dirinya sendiri. Justru karena itu marilah kita renungkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Yesus? Jangan-jangan dalam hidup kekristenan kita hanya terpesona. Kita hanya mengagumi Dia, tetapi hidup, pikiran, dan karakter kita tidak mencerminkan hidup, pikiran, hati, dan karakter Yesus. Kalau kita mau belajar mendengarkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu berarti kita belajar sungguh-sungguh seperti telinga seorang murid. Seperti kita sedang melihat tutorial di dalam YouTube. Oh, ini begini saya lakukan. Oh, ini begini saya lakukan. Itu yang namanya mendengarkan. Dan itu yang ingin Yesus lakukan.
Yesus tidak butuh kita mengagumi dirinya terus-menerus. Yang Yesus inginkan adalah mendengarkan dan lakukan, mendengarkan dan lakukan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang terkasih, bersediakah kita melakukan itu? Bersediakah kita tidak hanya mengagumi Yesus, tetapi kemudian kita menangkap apa yang Yesus inginkan dan melakukannya dalam hidup kita? Kalau bersedia, itu yang namanya murid-murid Yesus yang mendengarkan Dia. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau selalu bersuara, menyampaikan keinginan isi hatimu kepada kami. Namun seringkali kami tidak mendengarkan Engkau. Kami hanya terkagum-kagum dengan kuasa-Mu, melihat, mendengar peristiwa transfigurasi, melihat, mendengarkan Engkau melakukan mujizat-mujizat, melihat, mendengarkan pengajaran-pengajaran-Mu. Tetapi kami mendengarkan hanya sekadar terpesona, mengagumi, untuk kemudian kami lupa melakukan apa yang Engkau katakan, apa isi hatimu di sini saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, itu sebabnya kehidupan kami tidak mengalami perubahan. Kami hanya menceritakan kekaguman kami, tetapi hidup kami tidak mencerminkan kekaguman itu. Bahkan seringkali kami bertikai satu dengan yang lain seperti para murid yang setelah melihat, mengagumi peristiwa yang luar biasa, malah bertikai, mencari kedudukan siapa yang terbesar di antara mereka. Ampuni kami Bapa, kami ingin belajar dari peristiwa Minggu Transfigurasi di hari ini, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang setia, yang mampu menghidupi kehendak Allah dalam keseharian kami. Kami mau berdoa di saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, khususnya karena pandemi COVID-19. Mereka yang terinfeksi, dirawat di rumah sakit ataupun isoman di rumah, Tuhan berikan kepada mereka kesabaran. Kiranya mereka boleh tetap menjaga agar infeksi ini tidak menular kepada orang lain. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya, karena pekerjaannya terhambat karena pandemi ini, Tuhan berikan kesabaran. Dan kiranya kami boleh bergantung sepenuhnya pada Engkau. Dan Engkau menolong, memberkati, membukakan pintu-pintu berkat-Nya buat mereka. Kami mau berdoa untuk pemerintah yang berupaya mengatasi pandemi dan dampaknya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, hingga mereka sungguh-sungguh mampu mengelola negeri ini dengan baik di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Mereka tetap menjaga agar virus COVID-19 tidak merusak kehidupan rakyat di negeri ini dan tidak berdampak besar bagi kehidupan khususnya ekonomi di negeri ini. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan yang berada di garda depan upaya menanggulangi COVID-19. Tuhan berkati. Kiranya mereka tetap mengerjakan tugas panggilannya dengan sepenuh hati. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap hal yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu. Tugas-tugas studi kami, tugas-tugas pekerjaan kami, tugas-tugas di rumah tangga kami, kiranya boleh kami kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau berdoa untuk bumi ini. Dunia sedang berupaya melawan COVID-19. Kiranya bumi boleh menjadi lebih baik lagi. Dan karena itu ajar kami, tolong kami, agar kami mampu melakukan hal-hal sederhana untuk merawat bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Mari kita kembali memperbaharui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat nats firman yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta, kehadiran-Mu bakal seluruh dunia
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di masa-masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, di dalam banyak hal kesukaran yang kami hadapi, tetapi kami merasakan tangan Tuhan tidak pernah kurang menolong kami. Kami tetap berada dalam kesehatan, bahkan kami tetap Tuhan cukupkan, dan kami bersyukur ketika kami pun boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami ungkapkan syukur kami di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskan dan layakkan sehingga boleh kami pergunakan sebagai pelayanan gereja-Mu di sini. Dan kami menyerahkan para majelis dan aktivis yang mengelola persembahan ini Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudara, dengarkanlah suara Tuhan, pulanglah dan lakukanlah perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam hidup setiap kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Selamat memasuki minggu yang baru, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.